أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم فليعبدوا رب هذا البيت. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan ayat ketiga ini, Allah menyebutkan hadzal bait. Rabb yang memiliki al-bait Ka'bah. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segalanya. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Rabbin nas, kepada pemilik manusia, kepada Rabb manusia. Salah satu alasan mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara spesifik hadzal bait, karena memang surah Quraisy ini berkaitan dengan surah Al-Fil, berkaitan erat dengan surah Al-Fil. Surah Al-Fil. Makanya di dalam surah Al-Fil ini berbicara tentang Ka'bah yang diserang oleh Abraha Al-Habashi dengan pasukan gajahnya, yang kemudian dihancurkan oleh Al-Tayran Ababil, burung yang datang dengan berbondong-bondong, dihancurkan. Maka ada erat kaitannya. Walaupun Allah menyebutkan bahwa dia pemilik Al-Bait Ka'bah, tapi secara umum bahwa Allah yang memiliki dan menciptakan segala sesuatu. Wa khalaqa kulli syai', kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menciptakan segala sesuatu. Jadi kita semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Orang Quraisy ciptaan Allah, langit, bumi, matahari, bulan, bintang, semua kehidupan kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat terakhir, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Dan dialah Allah yang memberikan makanan kepada orang-orang yang lapar, dan dialah yang memberikan keamanan kepada orang-orang yang takut. Dua kenikmatan yang besar ini jemaah sekalian adalah kenikmatan yang bisa membuat kita tentram dan tenang di dunia ini. Mengapa Allah menyebutkan cuma dua kenikmatan? Karena dua kenikmatan ini yang membuat kita tenang. Walaupun kita memiliki harta yang banyak, memiliki makanan yang banyak, tapi kalau kita tidak merasakan rasa aman, maka kita di bawah tekanan. Kita tidak tenang, kita tidak tentram. Walaupun kita merasakan rasa aman, tapi taraf kemiskinan di bawah, kita mau makan tidak ada makanan, kita mau minum tidak ada minuman, maka kita di bawah tekanan. Kita pasti merasakan ketidaktenangan, ketidaktentraman. Makanya Allah menyebutkan dua kenikmatan yang besar ini. Yang pertama adalah makanan, kemudian yang kedua adalah rasa aman. Makanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi 'indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang di pagi hari mendapatkan rasa aman di dalam kehidupannya, mu'afan fi jasadihi, dan merasakan rasa sehat di dalam jiwanya, 'indahu qutu yaumihi, dan dia memiliki makan pada hari itu, faka'annama hizat lahud dunya, maka seakan-akan dia telah mendapatkan dan menikmati semua harta-harta di dalam dunia ini. Ketenangan kita, ketentraman kita bisa dapatkan dengan rasa aman, dan juga kita mendapatkan makanan. Dua kenikmatan yang hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang, saudara-saudara kita yang ada misalnya di Ukraina, dia tidak mendapatkan rasa aman. Dia walaupun rumahnya besar, walaupun banyak makanannya, tapi ketika dia tidak memiliki rasa aman di dalam kehidupannya, maka susah orang untuk tenang. Tapi kalau kita mendapatkan rasa aman, ada makanan walaupun tidak seberapa tapi ada, maka itu bisa mendapatkan ketenangan kita di dalam hati kita. Selama ketika orang-orang itu
senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di ayat yang ketiga berbicara tentang ibadah, kemudian di ayat yang keempat berbicara tentang kenikmatan yang sifatnya lahiriah. Maka untuk menyempurnakan kebahagiaan kita, maka kita harus ikat dengan ayat yang ketiga, yaitu ayat untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, tatma'innul qulub. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman itu akan merasakan ketenangan di dalam hatinya ketika dia berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Cukuplah dengan kita mengingat Allah, maka hati kita akan merasakan ketenangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Fat, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin." Dialah Allah yang menurunkan ketenangan di dalam hati-hati orang-orang yang beriman. Jadi iman itu mendatangkan ketenangan. Iman mendatangkan ketenangan. Makanya di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Imran disebutkan, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Janganlah kalian bersedih, janganlah kalian menangis. Di bawah tekanan, di bawah musibah, di bawah masalah, kalian jangan bersedih, jangan kalian menangis. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan kalian adalah orang-orang yang tinggi derajatnya di hadapan Allah ketika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di atas kenikmatan ada kenikmatan yang perlu kita syukuri jemaah sekalian, yaitu kenikmatan iman. Kenikmatan yang kita bisa bermajelis, kita sama-sama mendalami ayat-ayat Allah. Kita bersama-sama saling duduk, saling menasihati dalam kebaikan, itu adalah keutamaan. Makanya keimanan itu adalah puncak dari kenikmatan seseorang.